Maulid Nabi untuk melahirkan sosok Nabi, sosok Muhammad di diri kita, yang kita teladani adalah zahirnya, batinnya, akhir dan awalnya tuh. Maka kita mesti belajar tentang syariat, belajar tentang tharikat, belajar tentang hakikat, dan belajar pula tentang makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, kemudian guru-guru kita yang hadir, mursyid dan khalifah, nenek mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kini kita masih dapat sama-sama berkumpul di halaqah kita dengan niat dan tujuan yang sama. Kita beramal dan berubudiyah, melakukan wirid dengan harapan Allah mencurahkan waridnya kepada kita. Kemudian kita mohon doa dan restu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, pada malam kini berpasan jo 12 Rabiul Awal. Jadi kita membahas kete masalah Maulid Nabi dan cara melahirkan sosok Muhammad itu di dalam diri kita. Sebelum pembahasan kita lebih lanjut, Bapak dan Ibu, kita mohon dulu kepada Allah. Semoga Allah bukakan jo pintu hati dan pikiran kita. Kita baca Al-Fatihah agak sekali seorang, dan bacaan itu kita mohon juga disampaikan kepada orang tua kita, keluarga, guru-guru, seluruh kawan-kawan kita pengamal tharikat yang diridhai oleh Allah, baik kita yang hadir pada malam ini maupun yang tidak sempat datang. Umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hazin yas'ulillahi lahum wa lahumul Fatihah. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, Muhammad Rasulillah. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, Muhammad Rasulillah. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah,
Muhammad Rasulillah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah pada diri Rasul itu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap kepada hari akhir dan selalu melaksanakan zikir yang banyak. Berkaitan dengan ayat itu Bapak dan Ibu, mesti kita ingat balik, tidak mungkin kita mencontoh kalau yang akan dijadikan contoh itu tidak kita ketahui. Banyak awak akan mencontoh yang tidak tentu di awak. Maka dalam kehidupan kita, CCTV-nya Rasulullah itu selalu diagih di Allah. Gambaran-gambarannya itu selalu diagih di Allah. Rasul mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Di ulama itu ibaratkan CCTV-nya. Ada yang tampak dari kamera itu bagian punggungnya. Ada yang tampak bagian muka. Ada yang tampak bagian kaki. Ada sebelah kanan, berbagai macam bentuk. Yang pada intinya itu adalah penampakan-penampakan dari CCTV Rasulullah yang mesti kita jadikan sebagai ikutan. Dan kesempurnaan itu adanya hanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu mencoliak dan memperhatikan bahwa yang dijadikan pewaris oleh Rasulullah itu yang dipilih oleh Allah, tidak ada satu pun yang sempurna. Tidak ada satu pun yang sempurna. Dan kan bisa awak celiak secara utuh, tidak ada. Maka disitulah awak perlunya lebih banyak mengenal sosok para ulama yang menjadi pewaris Nabi. Tidak bisa cik aja dah. Mesti banyak. Sehingga dengan banyaknya yang kita perhatikan, banyaknya yang kita tengok, semakin banyaklah yang bisa kita tiru. Semakin banyak yang bisa kita contoh. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, di antara menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Tentu perlu kita ingat balik kaji-kaji yang telah disampaikan di guru-guru kita siswa. Untuk mengenal sosok Muhammad yang kita jadikan sebagai suri toladan itu, yang pertama kita tahu dulu awalnya Muhammad itu apa. Yang kedua, akhirnya Muhammad itu apa. Yang ketiga, zahirnya Muhammad. Yang keempat, batinnya Muhammad. Dan ikulah yang kita ilmui. Setelah kita ilmui, setelah kita ketahui, barulah kita bisa mencontoh. Maka keilmuan dari yang empat itu Bapak dan Ibu, itulah yang secara garis godang disebut dengan ilmu tentang keislaman. Ilmu Islam. Itulah yang diajarkan di Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Dan warisan itulah
yang kita terima secara turun-menurun. Kita coba gali balik Bapak dan Ibu. Ilmu tentang Islam itu, dulu lah pernah juga kita uraikan. Islam, ilmu tentang Islam itu ada inyo basyariat, yang ada syariat, ada inyo ba torikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi yang Islam itu mesti ada basyariat, ada batorikat, ada bahakikat dan bermakrifat. Ikulah yang kita jadikan sebagai suri toladan, yang kita jadikan sebagai contoh. Maka dalam syariat ada nama ilmunya ilmu fikih. Fikih itu Bapak dan Ibu adalah pakaian bagi tubuh kita. Fikih itu menjelaskan tentang hukum-hukum. Maka lokiknya hukum itu adalah bagi tubuh. Ma yang wajib, ma yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus, itu lokik ketubuhan yang kasako. Nah, jadi hukum itu malokik kepada tubuh yang kasar. Jadi nan hukum itu sebenarnya apa? Aturan bagi tubuh. Maka aturan bagi tubuh itu banyak lo bagi Bapak dan Ibu. Ada yang dikhususkan fikih tentang munakahat, ada yang dikhususkan tentang muamalat, ada yang dikhususkan tentang ibadah, bahkan ada yang lebih spesifik lain. Ada namanya fikih wanita. Tapi fikih laki-laki tidak ada dah. Belum ada kitab ele dibuat orang, belum ada buku mulai. Nah, kalau fikih wanita, ada. Nah, ada keistimewaan yang lain perempuannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tubuh kita adalah tumpuan pandangan Allah. Tumpuan pandangan Allah. Nah, kan itu kece Rasulullah. Allah itu tidak melihat kepada harta, kepada pangkat, kepada bentuk, tapi yang dilihat adalah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi amal kerojo tubuh dicoliak. Sehingga di tubuh itu Bapak dan Ibu adalah tompek pentajalian dari sifat jamalullah. Itu keindahan. Nah, jadi sagalo nang gancak-gancak itu pandangannya tuh kepada nan kasai ko. Tajalinya sifat jamalullah itu kepada tubuh iko. Maka tubuh yang lah tajali dinyo adalah sifat jamalullah, keindahan-keindahan Allah. Disitulah basuh dek kita. Baso yang tubuh kita yang disobut dengan Adam iko. Condohnya dibuat ala suratim Muhammad. Nah, tubuh iko ndak kan pernah inyo menjadi hino ketika inyo le memakai pakaian Muhammad juga. Apa Muhammad? Yang dipuji. Tompek melakukan pujian. Mim ha, mim dal. Kapalo mim ha dado, mim celai pinggua, kaki itu adalah dal. Maka tubuh itu dibuat ala surati Muhammad, mim ha, mim dal. Selamatnya tubuh ketika tubuh itu lay menjadi sosok Muhammad. Maka karena di siku adalah tempat tajalinya adalah sifat jamalullah, keindahan-keindahan Allah, maka selesai tubuh itu bakarajo inyo mesti berzikir. Apa zikirnya?
Tu zikirnya tuh. Nah, di zikirnya tu buah iko setelah inyo melakukan ibadah, melakukan amalia, mesti mengucapkan alhamdulillah. Hanya sampai ke ujung beko tergambar tuh. Kenapa wirid kita sudah sembahyang itu yang dibaca. Nah, kunci cik lo. Tubuh yang berbuat amalia sampai pentajalian sifat jalalullah, keindahan-keindahan itu diagia di Allah, sehingga disebut fi ahsani takwim, dak ada caci cik jua dah. Ketika kita mencaci, disitulah sebenarnya kita ndak selamat. Makalah sesuai sekali janda-janda orang tua kita. Kok tinggi bonanya? Tinggi? Kok tinggi juga disebut? Kok kuning? Kuning lansik. Kok hitam? Ndak ada orang nanya apa dia condo kualitas sangkut di dinding, ndak ada. Sebab itu adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah ini adalah sempurna, jamalullah di situ melokeknya, ini mesti mim ha mim dal. Mesti harus dijadikan alat untuk memuji, untuk beribadah. Maka karajonya adalah alhamdulillah, memuji taroi kepada Allah. Nah, memuji taroi kepada Allah. Tubuh itu akan selamat ketika ia masih memakai pakaian mimha mimdal. Jadi pakaian untuk menyelamatkan tubuh itu adalah ilmu fikih. Lokiinlah segala hukum-hukum yang terkait dengan tubuh awak di situ. Lidah kerojonyo, mata mangalus seharusnya, talingo mangalus seharusnya, sampai seluruh tubuh itu diikik di ilmu fikih. Ada hukum yang mengatur. Dah mau bak nyawa aja dah. Nah. Untuk menyempurnakan ikolah Bapak dan Ibu. Nah. Kita tengok dalam sejarah dulu. Nabi itu diangkat menjadi rasul setelah umur 40 tahun. Umur Nabi berapa? 63. Nah, berarti Bapak dan Ibu, nan 23 lagi dibagi 2. 3 boleh tahun Nabi mengurus masalah hakikat, dan 10 tahun Nabi mengurus tentang syariat. Kau diurusnya. Yang 3 boleh tahun itu inyo selama di Mekah memperjuangkan hakikat masalah tauhid. Dan yang 10 tahun itu di Madinah adalah masalah hukum, masalah ibadah. Berarti mana lebih lama? Masalah hakikat. Hakikat itu paling sulit. Sulitnya ketika apa? Ketika awak tidak menempuh jenjang kedua. Awak ingin aja langsung kepada hakikat. Sulit itu. Anak jenjang jalan ompe. Awak dari jenjang pertama langsung langkah ke dan ketiga sekali. Tentu ya terkangkang deh. Nah, dan suansu. Nah, di torikat iko ilmunya tentang ilmu tasawuf. Nah, maka tasawuf iko pakaian bagi hati. Nah, tasawuf itu pakaian bagi hati. Hati itu akan selamat ketika inyo le mendalami ilmu tasawuf. Cara mengamalkan ilmu tasawuf itu disebut dengan ilmu torikat. Maka banyaklah cabang beko yang pada intinya bah hati awak nak selamat. Itu kunci ilmu tasawuf. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Nah, kalau awak menteladani Nabi dari siko Bapak dan Ibu dari nan dua ko, tubuh Nabi, bah ibadah yang dilakukan Nabi. Nabi banyak melakukan ibadah yang sunat, maka kita dalam menteladani Nabi mesti banyak pula melakukan ibadah yang sunat. Malahan dek Nabi nan sunat itu nyanggap wajib kepada dirinya. Dek kita kok ndak kan bisa kasadonyo minimal gak cie
ada ibadah sunat yang kita wajibkan kepada diri kita. Sekurang-kurangnya salat sunat taubat. Salat sunat taubat. Jadikan itu sebagai kewajiban di awak. Jangan pernah awak berhenti dalam sehari semalam itu salat sunat taubat. Walaupun hanya 2 rakaat. Itu sekurang-kurangnya. Oh, kok lata biasa awak dengan rawatib, pertahankan itu. Lata biasa awak dengan duha, jadikan itu sebagai kewajiban untuk diri awak. Supaya awak mentoladani Rasul dari segi syariat. Pakaian tubuhnya. Baru masuk ke dalam hatinya. Lihat Nabi punya iri dan dengki. Buang itu berarti awak dan contoh Nabi. Lihat Nabi itu pembohongi. Lihat Nabi itu lobo, tomak, serakah, ria, ujub, takobuh. Segala yang tak ada pada hati Nabi, itu pun kita anjaan dari hati kita. Semakin banyak nanti rangkit di hati awak, semakin dokek kita kepada mentoladani Nabi. Oh, kalau sempurna berosia, berarti hati awak lah mentoladani Nabi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena hati iku pun tompek pandangan di Allah. Walaki yang zuru ila kulubikum wa amalikum. Allah itu mencoliak kepada hati dan kepada amal. Kepada hati dan kepada keraja tubuh. Nah, maka hati itu adalah tompek memandang sifat kamalullah. Apa itu kamalullah? Sempurna. Mencako, indah, kini sempurna. Maka dalam pandangan orang yang hatinya lah diborosian, karena tompek pandangan daripada sifat kesempurnaan Allah, maka orang yang memandang dengan hati yang penuh dengan sifat kamalullah, tidak ada deknya kojo itu yang salah ada. Sodonya, betul, sempurna. Kau tengok. Ciptaan Allah itu kasodonyo adalah sempurna. Sebab yang mencipta adalah zat yang maha sempurna. Seluruh ciptaan Allah itu sempurna. Tapi awak memandang seluruh ciptaan itu sempurna ketika hati awak berosia. Tapi ketika hati awak sedang kumuah, lama-lama lagi awak jojok ke wangi dia lah tu. Nah. Lah musim hujan. Allah beko awak ke cocok tanam. Sianang katuju dia nyulek di jaguang tu. Enggak ada seorang lanang bisa nemo. Saya yang cipta itu. Allah. Bagi hati awak yang alun sempurna borosi Bapak dan Ibu, awak akan menganggap uleknya pada tumbuh-tumbuhan awak tu sebagai musuh. Terus sodok itu konai itu tuh. Ya, sebagai musuh penghalang bagi awak itu. Tapi bagi orang yang hatinya borosia, inyo akan memandang itu sebagai suatu kesempurnaan ciptaan Allah. Kok ndak diagialah baulik tanaman kau di Allah. Tu di malu uang kerja pabrik tengah dapat piti, uang menggali tengah dapat piti. Nyo dapat piti kan di awak boleh racun ke inyo. Ya kan? Di malu pikiran orang akan berkembang untuk menciptakan racun-racun untuk sekian banyak macam hama itu pasti berbeda racunnya masing-masing itu. Jadi hati orang yang berosia memandang di balik yang zahir, pada akhirnya inyo akan merasukan sempurna dalam seluruh ciptaan Allah. Tidak bisa awak mengandalkan rezeki itu hanya untuk awak, tetapi setiap pemberian itu rupanya untuk berbagi. Kok ndak ada lah penyakit tanaman tu dia dia Allah ndak ada ulit, ndak ada hama-hama sekian banyak tu, ndak ada itu. Berarti sodo yang ditanam panen untuk awak sodo. Ndak ada jatah orang yang gali racunnya. Banyak sehat sodo. Nah, jadi seluruh itu sempurna ketika hati kita lai berosia. Nah, dia jangan tua jawab kulit jaguang tu. Nah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kesempurnaan itu terjadi akan tampak di kita ketika hati lah semakin berosia. Dan kita, tubuh kita kok tergantung kondisi hati. Andai-andai orang tua kita.
Zohir menunjukkan yang batin. Zohir menunjukkan yang batin. Nah, kalau batinnya sedang rusak, apa ya golak dan zohir kok kan? Ya. Di dalamnya nang kusui. Banyak wak kagolak. Di dalam dia basomak. Amaku teladanilah Nabi. Ba menteladan Nabi. Tengoklah awak kini ndak bisa awak tersenyum do dek masalah nan tak kunjung selesai, dek musibah yang datang silih berganti, ujian nan ndak pernah berakhir. Olah samu ujian awak ju ujian Nabi. Nabi segitu boreknya ujiannya masih tetapnya tersenyum. Mana lo biar godang tanggung jawab daripada Nabi? Lo biar godang tanggung jawab Nabi. Masih bisanya tersenyum. Awak dengan seketik diuji ala kusuitnya ketubuhannya. Awak dengan seketik ujian yang datangnya, ndak tolok golak leh. Kalau ke golak kencong golak. Bala modelnya golak yang kencong deh. Nah, jadi iko tompek kesempurnaan. Nah, pandangan Allah. Allah memandang kepada hati dan tubuh. Hati dan krojo tubuh. Maka untuk kesempurnaan itu Bapak dan Ibu, seluruh yang terjadi itu, orang yang hatinya sedang bersih, zikirnya yang paling banyak adalah Subhanallah. Maha suci. Nah, atau bayang dua. Subhanallah, Alhamdulillah. Mana dulu? Jadi kalau zikir itu Subhanallah nan dulu baru Alhamdulillah. Berarti hati dulu baru tubuh. Sonang bona tubuh, beko golakna tubuh, hati lon tentu bahagia lain. Ya, golak bagolaannya kan itu. Tapi kalau lah hati bona nan sonang, nah tubuhnya tabok lendo. Nah, kedua, masuk kita ke yang ketiga Bapak dan Ibu. Hakikat itu ilmunya namanya ilmu tauhid. Untuk mengesahkan Allah. Nah, ilmu tauhid. Iku pakaian bagi ruh. Nah, pakaian bagi ruh. Nyau dia awak. Itu ilmunya ilmu tauhid. Jadi siapa yang bisanya untuk mentauhidkan Allah itu, mengesahkan Allah itu, bisanya itu di ruh. Di tubuh payah, di hati bacapang. Kalau lah tibunya di ruh, inya baru tontok leh. Nah, bari tontoknya Bapak dan Ibu, karena ruh itu adalah tompek pandangan sifat Allah yang disebut dengan jalal. Jalalullah. Seperti jalal dong. Jalal. Sifat-sifat kebesaran. Kebesarannya. Kebesaran Allah. Nah, di jalal itu sifat kebesarannya Allah. Kalaulah di ruh ikut tompek menzohirkan tompek pandangan jalalullah, sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka nang sebenarnya disitulah kita mengucapkan Allahu. Nampak? Di Allahu Akbar itu di mana tak? Di ruh. Allah yang maha besar. Maka dalam kalau dibawalah dalam cara kita beribadah mengaku kerojo tubuh nang kasaku Bapak dan Ibu, rupanya di saat Allahu Akbar itu iyo ndaknya memenuhi sekalian ronggo, meliputi sekalian badan, sekalian tubuh. Sebab yang Allahu Akbar itu adanya di ruh. Ketika Allahu Akbar itu walautan di tubuh saja, Allahu Akbar, maka nan sebenarnya ketika itulah sulit mencapai kekusukan. Jadilah hati awak ketika itu Bapak dan Ibu, hati yang butuh sebola kecil biawani malam tadi. Sama jemaah ikonya kan dua tuh. Tapi nyolang ke dua, nampak dia nyo. Alam ko. Kalau hati ko butuhnya sebola.
Cie nyolang, kama nyolangnya nyolang ke dunia kepada Allah. Rabun nih, semakin dipiciang mata semakin nampak rumah awak. Dipiciang mata semakin nampak sawah awak. Dipiciang mata semakin nampak anak cucu. Itu tandanya rabun sekolah. Maduk ke dunia nalit orang deknya. Maduk ke akhirat nyagabun. Nah, maka letakkanlah Allahu Akbar itu di roh, artinya Bapak dan Ibu, ado ndaknya memiliki rasa awak ketika mangkik takbir itu. Itu yang dicontohkan dek Nabi. Itulah yang mesti kita teladani. Nah. Yang keempat, ma'rifat namu ilmunya ilmu hikmah. Atau ada orang menyebut ilmu hikmah itu sebagai ilmu mukassafah. Nah, barang lah, ya. Iko pakaian bagi sir. Nah, sir itu apa? Rahasia Allah. Nah, kalau itu adalah rahasia bagi Allah, maka ketika lata singkuk di awak masalah sir iko, maka akan tajalilah di situ sifat koharnya Allah. Apa itu sifat koharnya Allah? Kohar itu kekuasaan. Nah, kuasa. Nah. Adu je lendak nambah kuasa selain Allah. Tak ada lah yang berkuasa. Yang berkuasa itu hanya satu-satunya Allah. Nah, di itu rahasia sifatnya Bapak dan Ibu, maka rahasia itu mutlak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang diajarkan, yang dianjurkan di Rasulullah kepada kita sebagai umat dengan 3 kok. Nah, makanya kalaulah di situ di koharullah itu nyo penyerahan yang bulik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kok zikir juga situ nyo akan ada situ la haula. La haula wala quwata. Tiada daya dan upaya. Di Allah sodoleh, ndak sotu wak leh. Nah, itu letaknya tuh di sir. Nah, jadi zikir yang kita lakukan setelah sholat itu mulai dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terakhir la haula. Itu la ilaha illallah di mana tak? Antara iku. Ya. Setelah tahlil itu pasti ditutup dengan la haula wala quwata illa. Ko indah awak ka bertahlil subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sudah 30 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in wa la haula. Itu jujurnya. Nah. Di dalam menteladani Nabi, dalam mencontoh Nabi, dalam perihal awak contoh, dalam perihal sholatnya dulu, berarti sudah sholat mesti kok. Panjang bona, awak tak gulugui. Cik-cik baca. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, la haula, la togak leh. Pokoknya yang 3 itu jangan. Tinggal ada awak leh. Ingin semakin sempurna, maka sempurnakanlah zikirnya. Nah, sebab itu yang diajar dek Nabi. Nah, maka dari siku Bapak dan Ibu, kesimpulannya di situ adalah syariat iko namu ilmunya ilmu fikih, iko disobui lah iko dengan Islam itu. Pakaian bagi tubuh yang kasah, ilmu fikih itu dalam rumpun secara garis godangnya Islam. Kalau iko disobui dengan ihsan. Di tasawuf itu mengajarkan tentang ihsan. Kalau tauhid mengajarkan tentang iman. Nah. Jadi agama Islam itu, nah, yang rukun dari Islam itu, akonyo, ada iman Islam, ada ihsan. Di keseluruhannya tuh dihukum dengan Islam.
Di rupanya nyawa ku ciek tu aja rupanya telah di bawah. Baca abang pulonyo untuk mengambil satu kesimpulan. Rupanya Islam iko letaknya pakaian bagi tubuh. Nan ihsan itu pakaian bagi hati. Nah, nan iman itu pakaian bagi roh. Nah, maka dalam siku Bapak dan Ibu, dalam segi hukumnya disobik lah masalah ibadah. Nah, iko namanya ibadah. Kalau iko akhlak. Kalau iko akidah, ada bab akidah. Nah, sudah itu tanya ajaran yang diajarkan di Rasulullah. Cuman lebih lama ini masalah akidah itu. Nah, dan disiko seketik aja lah. Pada itu sebab nang kuncinya bona adalah masalah akidah. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu, balik kita ke awal tadi balik. Mana yang jadi awalnya Muhammad tadi, askonya awal tuh. Siko akhir. Nah, sikonya jadi zahirnya Muhammad. Siko batin. Nah. Zahir batin. Jadi mencontoh awak kepada zahirnya Muhammad, rupa zahirnya Muhammad itu kerajo tubuh itu elok saudara. Mencontoh awak mengikuti awak kepada batinnya Muhammad, rupa nang batin itu bersih. Mencontoh awak kepada akhirnya Muhammad, rupanya roh itulah suci. Mengambil contoh pula awak kepada awalnya Muhammad, rupanya isinya adalah sir, rahasia Allah. Jadi, kalau begitu Bapak dan Ibu, sianan Muhammad itu sebenarnya tidak bakal dia dari diri awak. Jadikanlah awak Muhammad, zahirnya contoh, batinnya contoh, awalnya contoh, akhirnya pun dicontoh. Maka ketika itu Bapak dan Ibu, lahirlah Muhammad itu di diri awak. Ketika nyolah lahir di diri awak Bapak dan Ibu, disitulah makanya kita aman dari azabnya Allah. Sebab dia aman. Tengok dulu. Mengaji awak tentang maulid Nabi, tentang kelahiran Nabi, indah akan lope daripada kajian masalah Nur Muhammad. Dan dari pancaran Nur Muhammad itulah seluruh alam tercipta. Termasuk surga jo. Kalaulah sarugo dan neraka itu dari pancaran nur yang ci itu juga, berarti neraka itu dari pancaran Nur Muhammad. Aleka mungkin gak bisa terpanggangnya di neraka. Sebab ini Muhammad. Disitulah makanya Rabi'atul Adawiyah mengeceknya Bapak dan Ibu. Andai kata ambo beribadah karena serugo ya Allah, jauhan serugo itu dari ambo. Kalau ambo beribadah karena takut di neraka ya Allah, masuk ambo nambo kiannya. Sebab dia lah duduk hakikat awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad itu lah jadi pakaiannya. Lah lahir Muhammad itu di dirinya. Makanya aman. Dari yang sampai itu Bapak dan Ibu, kita ukur makam kita di hadapan Allah. Diukur makam kita, makam itu apa? Kedudukan kita, pemahaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jua kita ukur. Pertama, ketika awak beribadah, ibadah nan awak kaku itu ibaratkan orang menggali Bapak dan Ibu. Yang diaruk kalau menggali? Labo. Nah, untung. Nah, berarti ibadahnya seorang pedagang. Lihat orang menggali nambah rugi. Pulang pokok, pasti nanti aku untung. Maka orang menggali Bapak dan Ibu, olun le barangki untuk menggali nan tampak dinya apa? Labo. Kalau ndak kabal labo, wasuranya ndak dipaida. Ya betul. Maka orang yang togak di sebagai makam orang yang pedagang, sebelum korojo dikakuk, hanya lihat dulu, negosiasi dulu ya Allah. Sembayang jemaah dan kinia bagal lipek gandu palo tuan. Puasa dan senayan kinia bagal palo. Sedekah dan kinia bagal palo. Nah,
Kalau ndak kamu pahalu, dah hanya kamu ngaku lah tuh. Itu sebagai pedagang. Di kalau leneng kabalabo, dikaku. Maka dalam mengaku itu uang menggali, orang bisnis lah namo Bapak dan Ibu. Nah. Kalau orang sistem dalam ekonomi, bah modal paling kete, untung paling banyak. Modal paling sekete, untungnya paling banyak ndak adanya. Dek nyola negosiasi, maka nyambi lah yang paling ringan, yang paling sekete modalnya. Tapi untungnya banyak. Orang basedoka jopiti anyo cek senyum aja kan sedoka aja dah. Lebih banyak modalnya. Maka orang yang masih togak di makam syariat pasti akan muncul di hatinya kok sifat bakhil. Sempili ya lah. Nya sedoka lah banyak digolak ke golak panjangnya. Sebab ini akan menganggap seluruh yang dapat itu hasil jerih payahnya. Maka tiba sempili ilai. Itu orang nampang, orang panggali, orang pedagang. Tengok lo celai. Aduh kita yang ibaratkan nak buah atau budak. Ke posisi kita di hadapan Allah. Kalau budak apa? Inyo beribadah dek takui. Kalau ikut dikakuk, oh itu dosa. Kalau ikut dikakuk kan rokok apa iya. Atau budak atau orang dek takui. Enam paling istimewa Bapak dan Ibu. Ado beribadah karena mahabbah, karena cinta. Nah, karena mahabbah. Kalau dek cinta kan ada nombor cik Allah ada. Ya, ringan sodo. Maka nandu ikutnya akan bermain di syariat, tapi kalau lah karena cinta, inyo akan bermain di torikat. Mahabbah. Bermainnya di torikat. Sebab rasa cinta kepada Allah itu muncul daripada hati yang lah berosia. Maka hati yang berosia, inyo akan beribadah karena rasa cinta, maka apapun ya Allah, ndak akan ada yang terasa bori. Apapun kecil Rasulullah akan terasa ringan. Karena inyo kaku dengan dasar cinta. Nah, ketika itulah didawamkanlah dibiasakan Bapak dan Ibu, maka kecintaan itu akan melahirkan kerinduan. Di malo tak kerinduan lah asikonya tuh. Kerinduan itu adanya pada. Maka ketika kerinduan untuk bersuju Allah itu lado di dalam roh yang merindu kepada Allah, maka dan sebenarnya bagi orang yang lah dibersihkan hati, yang disucikan rohnya, kematian itu adalah sesuatu yang diharapkan. Sebab inyo batamu jonan dirindui. Preso makam kita dulu. Badai takui bona awak dengan kematian, tanya to hati wak masih kumua. Mengaku ibadah karena tak posunya. Kodak dek posisi awak sebagai pedagang atau sebagai budak. Masih negosiasi dengan Allah. Pahala dan dosa. Maka ikulah yang mesti kita tingkiin Bapak dan Ibu. Untuk meningkiin itu nak beranjak awak daripada posisi sebagai orang penggali, posisi sebagai seorang budak, maka guru kita majan Bapak dan Ibu ala syariatil wura wa tariqatil baida. Kakuk karajo tubuh, kakuk pula karajo hati. Karajo tubuh adalah untuk beramal, karajo hati adalah untuk beribadah. Di amal, di tubuh, nang kasah. Ibadah letaknya di dalam. Tidak sama dah amal ibadah. Tidak sama dah. Bedanya tuh. Tapi nya memang setali. Tapi maknanya berbeda. Amal ibadah kan begitu? Amal ibadah. Rupanya setiap ibadah itu akan menjadi amal. Dan setiap amal kalau bisa jadi ibadah. Coba bereso awak. Awaklah beramal. Apakah amal awak itu menjadi ibadah? Awak bereso. Kama hati ketika itu. Taruhlah awaklah solat. Amal. Kama hati awak ketika itu.
Kalau kosong berarti ulun beribadah awak lai. Beramal olah ibadah ulun. Nah, atau awak berbuat amaliyah yang lain, awak bersedekah. Olah beramal awak olah, tapi hati awak bah ketika itu. Lebih ibadah awak ketika itu. Sebab ibadah itu yang kuncinya adalah hati yang tergantung kepada Allah. Hati yang terpaut kepada Allah. Nah, itu baru ibadah. Nah, ulang lihat. Setiap amal ulun pasti menjadi ibadah. Tapi setiap ibadah menjadi amal. Asal hatiku terhubung, terkoneksi dengan Allah, ajo nawak kakuk itu menjadi amal tuh. Amal soleh sador. Sebab tidak ada suatu kesalahan diperbuat bagi orang yang sedang berzikir hati kepada Allah. Itu boleh terjadi kalau salah di tubuh karena hati yang sedang kosong daripada mengingat Allah. Maka kata Allah liyak budun supaya menjadi ibadah sodonya, maka yang diperbaiki adalah hati. Nah, nampak bayangan di kita Bapak dan Ibu, baso Maulid Nabi untuk melahirkan sosok Nabi, sosok Muhammad di diri kita yang kita teladani adalah zahirnya, batinnya, akhir dan awalnya tuh. Maka kita mesti belajar tentang syariat, belajar tentang tharikat, belajar tentang hakikat dan belajar pula tentang makrifat. Nah, nompe itu tidak bisa kita pisahkan. Cuman Bapak dan Ibu belajar secara syariat yang sifatnya pakaian bagi tubuh yang kasar, berarti kita mempelok-pelokon amaliyah kita. Belajar masalah tharikat, berarti yang kita pelok-pelokon adalah hati. Dan yang dua itu bisa kita lakukan dan siapapun bisa melakukan. Sebab seluruh kita laba tharikat. Cuman tiba di hakikat mesti kenal dulu dengan Bapak Rohani. Disitulah maka dia perlu ditalkinkan zikir. Supaya rohani kita ada induknya sampai nanti kepada Rasulullah. Apakah kini tanpa awak pergi suruh, tanpa awak ditalkin zikir, awak laba tharikat? Oh lahnya. Sebab hati awak lado. Namu ajonya kan apa beda. Namu tharikat padahalnya masalah hati. Kalau tak jo hati awak ngaku seluruh itu kan bisa gagal. Nah. Jangan tak berarti setengah hati juga lah gagalnya. Nah, berarti lah tharikat sodo. Cuman melalui rasu parisu atau perasaan kudiru, nah disitulah maka dikenal dulu. Siapa Bapak Rohani Sawana itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bimbingannya siku adalah bimbingan secara rohani. Dia gewak bimbingan secara rohani. Nah, setelah dapat bimbingan secara rohani di situ Bapak dan Ibu, barulah nanti yang akan membimbing adalah Allah sendiri. Nah, saya menyampaikan kepada makrifat Allah, Allah yang akan membimbing. Berarti saya guru situ lagi Allah. Tidak manusia guru asli. Bisakah berguru dengan Allah? Allah sendiri mengecewakan Bapak dan Ibu. Mulai dari proses penciptaan Adam di dalam surga. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Siana majan kepada Nabi Adam namu-namu benda-benda yang di surga itu. Allah langsung majan. Berarti berguru kepada Allah. Nah, coba lihat dulu lain. Bisakah kita kini berguru langsung kepada Allah? Bisa. Tengok ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada al-insan apunan alun inyo ke? Manyo al-insan atunyo al-insan siri itu. Sa guru situ lah Allah. Tapi ya sampai situ. Nah, dia bukan tak mungkin Bapak dan Ibu.
Allah sendiri yang mengecet inyo nang kamajan. Kalau Allah nang kamajan, madek karagu lawak leh. Anang kadagian inyo lah. Tentu inyo nang tahu. Ya, maka singguiku Bapak dan Ibu, guru kita zahir. Tibo disiko pembimbing kita yang batin. Tibo disiko yang pembimbing kita langsung adalah yang maha guru. Oleh maha guru. Nah, yang maha mengetahui tentu Allah. Nah, jadi itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita pahami dan bermanfaat bagi kita. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.